Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 1.1.a.8 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Huswatun Nikmah, CGB Angkatan 10, SD Negeri 3 Karangsari Kendal, dari Kabupaten Kendal. Filosofi Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan. Pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda makna, tetapi pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Jika diilustrasikan seperti diagram Venn di bawah ini, pengajaran berada di lingkup diagram pendidikan. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam bermasyarakat. Sedangkan pengajaran adalah cara memberi ilmu atau mentransfer ilmu berfaedah untuk hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Pokok pikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini ada 6 pokok pikiran KHD. Yang pertama yaitu pendidikan adalah tuntunan. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, petani dan padi. Yang keempat, tabula rasa. Yang kelima, budi pekerti. Dan yang terakhir, berhamba pada anak. Pokok pikiran yang pertama yaitu pendidikan adalah tuntunan. Artinya, pendidikan itu adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Pokok pikiran KHD yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang anak memiliki kodrat alam, yaitu bakat, potensi, minat yang unik dan berbeda-beda, sehingga guru dapat memfasilitasi mereka tumbuh semaksimal mungkin sesuai jenjang usia mereka masing-masing. Pembelajaran akan menyenangkan jika dilakukan sesuai kodrat anak dengan cara yaitu bermain. Kemudian kodrat zaman. Seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri pada zaman yang terus berkembang, namun tetap memperhatikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga, petani dan padi. Guru diibaratkan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya tumbuhnya padi. Memang benar, ia dapat memperbaiki. Bahkan, ia juga dapat menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Filosofi yang selanjutnya yaitu tabula rasa.
Prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir bukanlah kertas kosong yang dapat diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak dari lahir sudah membawa garis-garis maupun coretan samarnya, sehingga tugas guru adalah menebalkan coretan yang baik dan membiarkan coretan yang buruk agar tidak bisa terlihat, bahkan bisa juga menghilangkannya. Guru menuntun anak menampakkan potensinya sekaligus meminimalisir sifat atau tabiat buruknya. Selanjutnya, pokok pikiran budi pekerti. Pendidikan dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, yaitu olah rasa, olah cipta, olah karsa, dan olahraga yang luhur. Kalau kecerdasan budi yang dimiliki orang tersebut sungguh baik, maka dapat mewujudkan kepribadian dan karakter yang akan selalu dapat mengalahkan nafsu dan tabiat-tabiat yang asli dan biologis yang tidak baik. Pokok pikiran selanjutnya yaitu berhamba pada anak. Pendidikan seharusnya adalah yang menghamba pada anak, di mana pendidikan menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak atau murid dipandang dengan rasa hormat, layaknya kertas dengan coretan yang masih samar, sehingga anak atau murid menjadi pusat pembelajaran. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Anak atau murid bukan lagi objek, melainkan subjek pembelajaran. Guru harus menerima anak atau murid dengan berbagai keunikan dan karakter anak-anak masing-masing sesuai kodrat dan fitrahnya. Guru diibaratkan sebagai petani yang mampu memfasilitasi setiap kebutuhan anak melalui pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat mengolah rasa, cipta, karsa, dan olahraga yang sesuai dengan nilai-nilai profil Pancasila. Refleksinya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya yakini, yang pertama adalah anak datang ke sekolah tujuannya untuk belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua, anak bagaikan selembar kertas putih yang masih kosong. Yang ketiga, saya meyakini saya sudah berusaha menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dengan berbagai metode dan model. Namun ternyata saya belum bisa untuk mengakomodasi kebutuhan murid. Yang keempat yang saya yakini, saya hanya mengejar ketersampaian materi untuk mendapatkan nilai yang mencapai KKM. Refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang merubah perilaku atau pemikiran saya setelah mempelajari modul ini adalah bahwa setiap anak yang datang ke sekolah itu mempunyai angan-angan atau cita-cita yang diimpikannya untuk terwujud. Anak adalah kertas putih yang di dalamnya ada coretan-coretan samar, sehingga kita sebagai pendidik bertugas untuk menebalkan coretan-coretan yang baik. Pembelajaran yang berhamba pada anak dengan memfasilitasi dan memperhatikan bakat, minat, serta potensi anak. Dan yang terakhir, yang mengubah pikiran saya, tugas pendidik adalah menuntun, membimbing sesuai dengan kodrat anak, memandang anak sebagai subjek pembelajaran yang mempunyai karakteristik masing-masing. Refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, saya akan menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, di mana saya sebagai guru harus menjadi teladan,
guru juga harus membimbing anak didiknya dan penguat motivasi mereka untuk terus belajar. Yang kedua, saya ingin sebagai guru bisa mengakomodasi kebutuhan murid dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang interaktif, berkolaborasi dengan teman, dan pembelajaran yang tentunya berdiferensiasi sesuai bakat minat serta didik. Yang ketiga, saya sebagai guru harus bisa menuntun murid, sehingga tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan saja, namun juga mengembangkan potensinya dan tidak lupa untuk menguatkan pendidikan karakternya. Sekian dari pemaparan saya untuk koneksi antar materi. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.